Di kampung saya tidak mau disebut jagung itu duduk sampai dunia kiamat. Orang Jawa juga tidak mau disebut jagung itu makanan, itu tetap juga duduk begini. Iya. Jadi keyakinan orang Batak sana jagung itu untuk dimakan, keyakinan orang Jawa itu tetap jagung itu duduk. Tidak bisa dipersoalkan lagi. Ya sudahlah, kalau keyakinan jagung itu tanam-tanaman, keyakinan duduk. Tapi gini Pak, itu yang di namanya Batak, iya, itu hanya transliterasi atau paralelisasi bahasa. Nah begitu ini panci kata dia. Ya beda, kalau Iya. panci fungsinya apa, HP fungsinya apa. Karena makanya saya bilang dia kan tadi, tidak tahu kalau namanya posisinya. orang keyakinan, di belakangnya harus ada pengetahuan. Masalah pengetahuannya salah atau benar itu nggak ada urusan Pak. Sampai nggak nangkep esensi omongan saya. Saya paham. Kau paham tapi Bapak nggak paham juga berarti omongan saya. paham banget. Makanya Saudara mau menggiring. kalau Dengar dulu. enggak, kalau begitu di belakang keyakinan Dengar. ada pengetahuan atau tidak, tolong dijawab. Enggak. Tak ada Di hubungan. belakang. Nggak Di ada. belakang Keyakinan pengetahuan, ada di hubungan belakang dengan keyakinan. pengetahuan. Nggak ada hubungan. Ada hubungan dengan pengetahuan. Terus Bapak Orang udah bisa yakin. yakin dari mana? Dia aja orang tua. Ajar orang Nah, tua. berarti kan pengetahuan dari orang Dari tuanya. Itu pengetahuan yang saya maksud. Mau dari orang tua, mau dari tetangga, mau dari kitab, itu pengetahuan, Pak. Bukan itu. Nah. Bukan. Dengar dulu. Ini dengar dulu. Gini aja, Pak, gini aja, Nah, Pak. ini belum selesai. Enggak, gini aja. Saya rasa ngomong begini nggak ada gunanya, Pak. Kenapa? Oke. Kenapa sore segini? Kenapa? Karena kalau ngomong begini nggak akan selesai nanti sampai malam, Pak. Mendingan kita ngomongin kitab aja. Iya. Gitu aja gimana? Iya. Nggak ada. Boleh. Betul nggak? Iya. Setuju nggak? Setuju. Kalau ngomongin pengetahuan panci sama handphone nggak kelar-kelar aja Saya urusannya. selesaikan dulu Kalau ngomong omongan. begitu kok. Ah. Jadi kita memang begitu. Saya selesaikan dulu omongan. Saya Ya. selesaikan omongan dulu. Kenapa saya nggak suka debatkan dulu omongnya tadi? Oke. Karena itu menyangkut keyakinan, nggak perlu diperdebatkan. Kecuali orang yang punya keyakinan ada rendah hati. Iya, nanti kita lihat aja, Pak. Mau mengeluarkan keyakinan di. Jadi gini loh. Saya setuju dengan Bapak. Ya, Gini, betul. makanya gini, kalau nanti kita berdebat, buat kita orang Islam, berdebat itu bukan suatu hal yang negatif, Pak. Ya, asal dilakukan dengan cara yang paling baik. Jadi, kalau di yayasan kami, saya diperintahkan, ditugaskan berdebat dengan para pendeta. Tapi harus mengikuti tuntunan Quran. Apa tuntunan Quran? Tidak boleh mengolok-olok kaum lain, pertama. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Dan saya wajib berdebat dengan para pendeta, itu harus dengan cara yang paling baik. Jadi buat kami berdebat itu bukan sesuatu yang negatif. Oh, jadi terbalik. Kalau Gitu, Pak. dengan Kristen, kalau kami Kristen tidak boleh berdebat. Harus bicara, saling Sharing mempelajari. lah, sharing Iya. istilahnya. Sharing. Saling mempelajari. Ya oke, Bapak mau bilang sharing atau apa, silahkan. Tapi yang jelas kalau dari kami dilarang mengolok-olok kaum lain, kami dilarang menghina sesembahan orang lain. Kalau kami pun berdebat atau mau sharing atau diskusi, itu kami harus lakukan dengan cara yang paling baik. Gitu. Itu bagus, tapi itu teori. Saya bisa laksanakan, Pak, dari tahun Saya lihat 2022. saya lihat YouTube. Di YouTube ya. Bapak lihat saya tuh bukan? Ada banyak kelas yang sebutkan. Bapak lihat saya bukan? Pernah lihat debat saya? Ada. Begitu nggak saya? Menghina orang lain nggak, Pak, saya? Menghina sesembahan orang lain nggak saya? Dari 2022 Pak saya berdebat dengan Itu para saya tunjukkan pendeta. YouTube-nya nanti ya. Ke saya, yang Iya. saya yang debat. Iya, saya Tolong, tunjukkan YouTube nanti dengan ya. pendeta siapa, Pak? Ya, saya lupakan, saya kan Oh, itu lupa. minta saja lah. Coba saya lihat itu kan umum ya, umum Oke. ya. Itu Tapi- teorinya begitu. Tapi teorinya. Bapak ngapain harus bisa buktikan saya mengolok-olok orang lain dan saya menghina sesembahan orang lain ya? Enggak, saya tunjukkan nanti itu kira-kira apa ini. Saya bukan Iya. debat. Iya. Saya debat. Oke, Iya. tunggu. Oke. Tapi boleh saya tambahkan, Pak Don? Boleh, silakan. Mungkin di sini kita kalau bicara berdebat ataupun diskusi, ujungnya masalah persepsi, Pak. Nah, tujuan kita adalah bagaimana menemukan titik temu persepsi, Pak. Oke. Dari berbagai macam persepsi nih. Oke. Gimana kita ketemu titik tengahnya nih? Oke. Asal Mungkin. asal kita harus jujur seperti tadi Pak Panggabean bilang. Kalau kita merendahkan diri, Rendah hati. Bapak tadi apa? Harus Dinaikkan ke otak. Dikeluarkan keyakinan ke otak. Oke. Baru kita bisa diskusiin. Oke. Gitu. Berarti kita setuju debat dengan otak ya Pak? Setuju ya? Iyalah. Oke. Kita mau mulai, kalau boleh saya tanya, karena Bapak tadi sudah buka omongan, kan Advent tadi bukan Kristen Pak, Bapak bilang. Nah, itu dalam pengertian umum ya untuk menarik perhatian orang. Ada orang berdebat Kristen, oh bukan, saya Advent gitu loh. Jadi kalau buat Pak Panggabean, Advent itu Kristen bukan? Oh Kristen, Oh Kristen. Kristen Berarti lah. Bapak tarik yang tadi. bukan tarik. Habis?
Ini kan cara kita berkomunikasi sama orang lain agar orang terbuka pikir, oh ada Advent. Itu loh. Begini, Tapi Pak. Advent Kristen. Ya Kristen. Pak Dondi begini, karena di umum itu Kristen itu Pemakan pemeliharaan babi. hari Minggu, Iya, pemakan gitu. segala-galanya. Terus, Justru saya sering belain orang Advent. itu udah bagus. Saya sering belain Islam. Orang Kristen datang ke sini, Pak. Saya tanya, kamu makan babi nggak? Makan, katanya. Kenapa kamu makan babi? Tuh, lihat orang Advent nggak makan babi. Begitu maksud saya. Nah, itu bagus. Tapi maksud saya, Advent adalah Kristen. Kristen Di bawah juga. Protestan. Memang Kristen. Betul nggak Pak di bawah Protestan? Apa arti di bawah dulu? Enggak, Artinya di bawah denominasi Protestan. bukan. Enggak. Tidak. Enggak. Enggak. Masing-masing. Kitab Bapak berapa kitab? Hah? Kitab suci Bapak berapa kitab? 66. Sama 66. Ya, Sama Alkitab, kitabnya. ya, Alkitab itu lah. Sama. Ikutin yang mana, Pak? Ikutin Martin Luther bukan? Alkitab itu lah. Bukan Martin Luther yang buat itu, bukan. Ikutin yang mana? Ya, Enggak, kami Alkitab ya. Ya, kami nggak Alkitab ikut ya. Martin Luther, ikut Sekarang Alkitab. Berarti kalau menyederhanakan 66 kitab Protestan bukan? Bukan. Apa? Protestan, Pak, itu apa? Protestan. Iya. Ya, ini Protestan, ini yang bukan. ikuti, Gimana? yang ikuti Protestan juga, tapi yang pakai itu Protestan, tapi kami bukan di bawah Protestan. Iya, bukan. Bapak tahu maksudnya Protestan? Pemrotes Katolik. Iya. Bapak tidak setuju kan dengan ritual atau liturgi Katolik kan? Begini Pak Donitan, yang pernah memprotes Katolik itu adalah orang-orang Protestan. Tapi Advent tidak ikut protes, tidak pernah ikut demo. Saya tahu, Pak. Nah, Saya tahu. makanya Advent tidak mau disebut di bawah Protestan dan tidak dipimpin oleh orang-orang Protestan itu. Tapi kenapa Bapak pakai Bible yang dibikin oleh Martin Luther? Bukan Martin Luther yang bikin itu. Siapa? Siapa yang bikin? Siapa? Penulis yang pelanam itu. Iya siapa kalau bukan Martin Enggak, Luther? bukan. Siapa kalau bukan Martin Luther? Ya banyak penulisnya. Sebutin namanya Pak, siapa? Enggak, Alkitab itu bukan buatan Martin Luther. Bukan. Yang saya maksud adalah yang Protestan, Pak. Yang 66 kitab buatan Martin Luther. Kalau bukan Martin Luther, tolong sebutin siapa yang Bukan nyusun. buatan Martin Luther, Bukan. Alkitab itu. Yang saya maksud Bukan yang Martin 66 Luther. kitab, Iya, Pak. betul, mungkin dia mencetak. Ya siapa? Bukan buatan. Yang mencetak bukan Martin Luther, Pak. Pengarang Alkitab itu. Yang ada- mencetak bukan Martin Luther, Iya. Gutenberg namanya. Iya. Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Itu itulah pengarangnya 40 orangan lebih, Iya. kurang lebih 40 gitu. Tidak ada Martin Luther di situ. Sebelum Martin Luther, Pak, menyusun yang 66 kitab, itu Katolik ada nggak berapa, Pak, kitabnya? Katolik berapa kitabnya? Nggak ngerti saya. lebih dari 66. Berapa, Pak? Beda, iya beda, beda. Berapa, Pak? Lebihnya ada itu. Berapa, Pak Lamsen? Ada Kita coba lihat, pendeta tahu nggak kitab-kitabnya mereka? iya. Ya. Nggak, gini aja. Nggak apa-apa, biar. Enggak, Tujuannya saya ingin apa? tahu. Tujuannya apa? Biar. Saya ingin memastikan bahwa Bapak itu di bawah Protestan. Ya, Kalau kan- Bapak bilang bukan, tunjukin ke saya siapa yang menyusun kitab Bapak Kan 66 saya kitab. tanya, di bawah itu artinya apa? Di bawah itu artinya Ya, apa? di bawah denominasi. kan? Enggak. Nah, kalau enggak, kenapa Bapak pakai 66? Loh, ini bukan punya Protestan. Hah? Oh, lu punya bikin orang Begini, Pak Protestan, Dodita. bukan punya Protestan, bukan. Alkitab itu bisa dipakai oleh siapapun bisa memakainya. Bapak tadi belum jawab saya. Sebelum 66 berapa kitabnya? Itu punya Protestan bukan? Di luar kotil juga banyak kitab. Iya, yang di atas 66 kitab Iya. itu Protestan bukan? Protestan 66. Ah. Katolik ada lagi. Bapak pakai 66 atau berapa? Yang 66. Berarti Protestan. Tapi bukan Protestan. Ya, bukan. Anda, ini beda. Ya udah, makanya sekarang saya tunjukin gitu. Iya. Ya. Sekarang saya tunjukin. Enggak, untuk apa maksudnya? Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Bapak itu di bawah Saya Protestan. tanya di bawah artinya apa? Di bawah denominasi. Bukan, itu Apa? bukan, Ya jelas udah apa bukan. kalau gitu apa? Nggak ada Ya bukan, hubungannya. nggak ada hubungan mau buku ini. Nggak ada Oke, hubungan sekarang di saya bawah. tanya, kalau begitu, sebelum 66 kitab yang Bapak pakai, itu Protestan bukan? Katolik. Pokoknya. Iya, Protestan bukan? Katolik itu diprotes. Iya, Iya. berarti yang Katolik itu Protestan bukan? Bukan. Nah sudah, berapa kitab yang Katolik? Lebih dari belum. Nah, saya nggak tahu Ya, jumlahnya kenapa berapa. Bapak nggak pakai yang Katolik? Kenapa pakai 66? Loh, 66 itu yang nyusun Martin Luther, Pak. Tahun Iya. 1516. Ini buku bukan punya Martin Luther, siapapun yang usul. Atau punya kitab sendiri nggak, Pak? Ada yang lain punya. TB. Iya. Ya sama aja itu Martin Luther, Pak. ya nggak masalah. Martin Luther kayak siapa yang begini itu tidak masalah bagi Martin Luther itu menolak 7 punya Katolik. Iya. Yang disebut dengan Deuterokanonika. Advent itu biar tahu bukan di bawah pimpinan Protestan itu. Saya nggak bilang Advent di bawah pimpinan di bawah Protestan. dominasinya. Iya. Tidak di bawah dominasi. Dominasi Advent itu berdiri sendiri. Saya nggak bilang organisasinya ya, Pak ya. Oh, jadi berarti Saya nggak bilang organisasi, denominasi. Makanya kan saya tanya arti di bawah itu apa? Lah Bapak tahu denominasi nggak?
Oh nggak tahu tuh terangkan. Denominasi Lah, itu Masa saya ahli, nggak Pak. tahu begitu aja soal Lah, ya soalnya. sudah, makanya. Dan saya kan tanya di bawah. Saya kan nggak bilang ormas, Pak. Enggak. Saya nggak bilang organisasi Saya loh. tanya di bawah, sampean Iya. muter-muter. Enggak, Di bawah saya nggak apa? muter di bawah denominasi. Enggak. Enggak. Saya ngomong apa tadi? Ada yang ingat nggak saya ngomong denominasi? Enggak. Saya ngomong denominasi nggak dari tadi? 3 kali saya ngomong denominasi. Keterangannya kan udah jawab enggak? Iya, tapi saya ngomong denominasi nggak? Di Enggak. bawah denominasi Protestan. Tidak. Enggak. Advent tidak mengakui. Dominasi sendiri, dominasi Oke. sendiri. Enggak lah. Jadi bukan di bawah Protestan. Tidak. Enggak lah. Kenapa pakai yang 66? Ya apa masalah? Siapa larang? Nah, berarti yang 66 itu yang ciptaan Martin Luther itulah yang diakui oleh dipakai Tidak oleh kalangan masalah. Protestan. Martin Luther sama Beatty tidak masalah. Tidak masalah. Ada bukan buku dia. Saya nggak bilang kalau Advent itu di bawah organisasi Protestan loh. Jadi enggak. rumusnya, Bukan. jadi Memang bukan denominasi yang saya begini, bilang. begini, Bukan. Pak. Sepertinya Pak Don, Denominasi. seperti Pak Don, siapa-siapa yang pakai anak pelana buku itu Protestan. Di bawah Itu rumusnya. Iya. Padahal Iya. itu bukan itu rumusnya. Apa dong? Siapa saja pun bisa Boleh pakai. menggunakan yang anak pelana itu, bukan hanya Protestan. Saya bukan Protestan, saya gunakan. Nah, Terus? jadi saya bukan Protestan, tapi saya gunakan 66 itu. Iya. Jadi saya bukan di bawah dominasi Protestan. Oke, Nah, Bapak pakai yang 66 tapi Iya. Bapak nggak ngaku Protestan. Enggak. Tapi yang bikin 66 itu orang Protestan. Enggak ada masalah. Siapapun yang bikin itu Nah, tidak Itu kan masalah. Alkitab, nggak ada masalah. Nah, Itu sekarang siapa? Itu boleh. untuk semua Boleh manusia. saya tekan sedikit? Sebentar, Boleh saya tekan sedikit? sebentar. Nggak ada masalah. Bapak tahu nggak sebutin tolong denominasi itu apa? Hah? Denominasi itu apa? Tolong. Kalau Bapak bilang bukan, tolong jelasin saya denominasi Kelompok itu apa. lah. Kelompok apa? Kelompok Kelompok apa? Kelompok Advent. Nah, kelompok. Kelompok grup maksudnya. Iya, satu grup. Nah, Dengan pemikiran tertentu nggak? iya, itu ya tetap satu pemahaman. Jadi Iya. contoh Kalau begitu, buat Bapak-Bapak, apokrifa itu firman Tuhan bukan? Bukan. Ya Bapak Protestan. Nggak kok susah amat. itu rumus dari mana kan? Nggak ada Itu rumusnya. rumus dia. Loh, sendiri. sekarang saya tanya Bapak, apokrifa firman Tuhan Enggak. bukan? Bukan. Rumus Ya kami sudah. bukan begitu. Itu Protestan. Oh iya terserah deh. Udah gini aja. Kita terima aja rumusnya seperti itu, terserah. Nggak apa, nggak masalah. Nggak Bukan. masalah. Itu Tapi yang penting kita nggak ngaku. Ya Pak, izin Pak, Ya, saya silakan, tambahkan silakan. sedikit. Denominasi adalah mazhab atau Ya. mazhab. Ada pemikirannya nggak? Merupakan suatu kelompok di bawah agama, ini Wikipedia Pak ya. Ya, ada pemikirannya nggak? Di bawah agama tertentu yang mempraktikkan tradisi yang serupa tapi juga berbeda dengan kelompok-kelompok lain di bawah naungan Iya. agama yang sama. Iya. Ada pemikirannya nggak, Istilah Pak, ini kalau mazhab utamanya mengacu pada denominasi Kristen. itu? Iya. Mungkin kalau dibilang denominasi Kristen lebih tepat Pak. Tapi kalau Protestan, Katolik Kristen bukan, Pak? Katolik Kristen Pak. Nah, ya sudah. Iya. Kristen, Kami- ada Katolik, ada Ortodok, ada Tapi Ethiopia, ada Protestan. maksudnya gini loh Pak. Saya gini Pak, denominasi ini adalah mungkin lebih tepatnya itu kelompok-kelompok Pak. Iya, kalau tadi Kelompok disebut sendiri. mazhab itu udah tepat, Pak. Mazhab. Mazhab itu apa? Mazhab itu adalah merupakan suatu kelompok di bawah agama tertentu Dengan yang pemikiran mempraktikkan nggak? tradisi. Dengan pemikiran Yang nggak? sama. Di sini sih nggak dibilang sih. Ya, dengan pemikiran nggak? Cuma dibilang di sini mempraktikkan tradisi yang serupa tetapi juga berbeda dengan kelompok-kelompok lain di bawah naungan agama yang Nah, sama. iya, berarti ada kelompok yang punya pemikiran yang sama. Iya. Ada yang sama, Nggak ngomongin syariat nih, Pak. Namun juga di sini bilang ada yang beda Pak. Iya, ada yang Ada yang beda, beda. tapi itu menjadi satu kelompok yang sama yang disebut Protestan. Nanti kalau udah bicara Katolik, beda lagi, kitabnya juga udah beda. Nanti bicara sama Ortodok, beda lagi, kitab dan akidahnya berbeda. itu betul yang saya tentangkan Advent di bawah Protestan itu tadi obrolannya. Jadi sekarang tolong buktikan ke saya, bukan Protestannya itu di mana? Kami Bukan merasa di nggak bawah Protestan. Tidak di bawah Protestan. Bukan di bawah Saya nggak bilang Protestan. Gini, Pak. organisasi atau Tepatnya gini Pak Doni. Organisasinya, Saya paham. ya. Tepatnya gini. Kemunculan dari mulai dari kekristenan ini, mulai dari kan pertama Katolik kan masuk Kristen, terus ada Protestan. Nah, dari Protestan ini pecah-pecah lagi Pak, berbagai denominasi. Nah, mungkin akar pertamanya memang dari berbagai macam Kristen ini itu adalah dari Protestan tadi, Ya, nggak, Pak. itu Sekarang saya Protestan. tanya. Gitu. Sekarang saya tanya deh. Advent, pemikiran dasarnya berawal dari mana, Pak? Oh, begini saya ceritakan dulu Pak Donita. Ya. Sejarahnya. Saya sambil dengerin, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Begini, Saya Pak sambil cari Donita. nih, Advent nih. Katolik, Silakan, Pak. Katolik memang lebih dahulu jauh daripada Advent. Jauh lebih dahulu Protestan. Betul. Kenapa ada Protestan? Ada sekelompok manusia di dalam agama Katolik itu yang tidak menerima ajaran Katolik itu. Oke. Lalu dia memprotes. Betul. Orang Advent tidak ikut di situ. Jadi orang sebentar dulu. Betul. Terus? Setelah Paus
Paulus berapa itu ditangkap oleh pemerintahan yang berkuasa, bebaslah orang membaca Alkitab masing-masing. Karena selama 1260 tahun, Alkitab itu tidak bisa dibaca orang. Hanya dibaca oleh orang tertentu. Oke. Misalnya hanya pendeta, hanya pastor. Rupanya, setelah ada kebebasan membaca Alkitab, adalah seorang manusia, orang namanya siapa? Muller, membaca, oh rupanya ajaran Alkitab seperti ini. Muller siapa, Pak? William Miller. Miller. Oke, terus? Rupanya ajaran Alkitab seperti ini, bukan seperti orang itu. Tapi kita protes. Mari kita bikin kumpulan kita yang seperti ini. Kita lakukan perintah Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Itulah Advent itu. Jadi tidak berdasarkan memprotes. Kalau protes, dia tadinya Katolik. Oke, sebentar. Tadinya Katolik. Oke, memprotes dia keluar. Kalau Advent tidak. Paham. Jadi izin Pak Nitan. Sebentar, Pak. Oke. Saya tanggapin dulu ya. Siap. Kalau ini ngomong semua nanti saya tanggapin dulu. Siap. Satu-satu. Yang Pak Lamsen bilang itu betul bahwa Advent tidak ikut protes ke Katolik, itu betul. Iya. Karena Advent timbulnya kapan nih, Pak? Udah, Baru tahun belakangan. berapa nih? 88. Baru 1883. Iya. Betul. Nah, timbulnya ini karena gerakan apa sekarang saya tanya? Bebas membaca Alkitab. Enggak, ini yang timbul karena gerakan Second Great Awakening. Itu kata dia. Iya betul itu betul. Loh, sekarang Bapak PhD bukan? Betul. Kalau Itu Bapak betul, PhD, lanjut. Bapak nulis buku apa? Saya mau baca. Lanjut gitu. betul itu betul. Pak, ini berdasarkan sejarah, Karena bahasa Pak. Inggris, Bapak ini kurang paham bahasa Inggris. Nah, Iya. Betul itu. Jadi betul. maksudnya, ini Advent, ada Advent Christian Church, ada Seventh Day Adventist Church, ini semuanya Advent yang timbul karena ada gerakan Second Great Awakening di abad 19. Iya, betul. Betul, Pak? Iya. Ini di bawah Protestan. Iya, di luar Protestan. Di bawah. Di bawah Protestan. Ini Protestan nih, Pak. Silakan Pak, sini kalau tahunnya. mau lihat. Sini, Tidak, Pak. itu di bawah itu diagramnya. Maksudnya, Iya. makanya saya tanya arti di bawah itu apa Di itu tadi. bawah denominasi Kristen. Bapak tahu denominasi enggak? Kalau di nomor Kristen kita setuju di bawah Kristen. Iya. Itu diterangkan. Ya udah, berarti kesalahannya di mana kalau saya ngomong di bawah denominasi Di Kristen? bawah, di bawah. ada ada hubungan dengan Protestan Di kan? bawah denominasi Ya. Kristen, Jadi- setuju nggak, Pak? Ya itu sih. Jadi ada masalah. jadi saya tengah Karena sedikit. masalah. Pak. Saya Ah, tengah udah. sedikit, Pak. Saya setengah sedikit. Ah. Kami nggak ada hubungan gitu. Kita mengakui kitab yang 66 kitab ini. Kenapa? Karena bagi kami umat Advent itu mempercayai bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang benar. 66 kitab. Ya, tidak mempercaya apokrifa kan? Tidak peduli itu dia Kitab lain. diterbitkan dari Martin Luther kah, dari mana kah, dari mana kah. Iya. Terlepas dari sejarah Pak ya. Kita mempelajari bahwa walaupun ini berbeda-beda, persepsi berbeda-beda. Nama perpecahan pasti berbeda-beda Pak ya, persepsinya. Tapi kita coba pelajari lagi, telaah lagi. Ini dari kacamata Advent loh Pak ya, bukan dari Oke. kacamata lain ya. Ini pas kita lihat penemunya nih Pak, founder-foundernya. Terus lihat, oh ini benar juga ya. Oh ini benar juga. Oh ini benar. Oke, kita jalan yang ini. Walaupun kita pegang Alkitab yang sama, maksud Pak Iya. Pak Gabean, Pak Rebaho tadi, itu masih gini Pak. Walaupun kita pegang kitab yang sama, walaupun Bapak, oke lah bagi saya Bapak menyepakati bahwa ini Protestan. Artinya kita nggak usah pusingin apa itu Protestan atau enggak. Lepas dari sejarah, kita mengakui bahwa Alkitab ini yang benar. Nah, kita ikuti. Walaupun Sebentar, saya potong sebentar, ya. itu mau bentar Pak, saya belum selesai Pak. Izin, Pak. Yang saya udah tahu maksudnya, justru saya mau bantu Pak Rehan nih. Iya, siap. Yang dimaksud Pak Rehan menurut Advent ini adalah sekolah skriptura, betul? Salah sih betul. Betul. Itu pola pemikiran siapa? Satu-satunya kan. Iya, itu pola pemikiran siapa? Advent. Enggak. Siapa? Iya diadopsi sama Iya. Advent. Diadopsi sama Iya, Advent. diadopsi sama Advent dari siapa? Dari siapa? Martin Advent tidak mikirkan itu. Kenapa Bapak nggak ngaku di bawah Protestan? Ya, enggak, nggak di Itu bawah. maksudnya. Maksud- Saya nggak bilang di bawah Maksud- organisasinya, Pak. Di bawah denominasinya. Denominasi Kristen iya. Protestan. Protestan Katolik juga Kristen. Sejarah Pak. secara sejarah Ortodok mungkin juga iya. Kristen. Ethiopia juga Kristen. Jadi begini aja lah. Tidak akan putus karena saling mempertahankan. Enggak, Lanjut aja lah. Ini soal di bawah doang, soal tadi di Iya. bawah Iya. kan enggak, kita nggak terima kan ada kesan di bawah Protestan. Itu yang saya tentang enggak. Oke, sekarang kalau gitu saya tanya. Tidak ada hubungan soalnya. Perusahaan kita Nah, maksudnya. Enggak, tapi Bapak bisa membantah saya nggak bahwa pemikiran pendiri-pendiri Advent yang mengatakan bahwa Kristen harus sola scriptura
itu berasal dari Martin Luther. Ya betul. Setuju. Betul. Setuju. Ya, kalau begitu ya sudah, itu bawa Protestan. Susah amat. Beda pemahaman. Kalau nggak di bawah Protestan, di bawah apa Pak? Di bawah denominasi apa? Kalau Soalnya begitu. begini Pak Donita, kami merasa tidak di bawah dominasi Protestan karena tidak ada hubungan administrasi, hubungan Enggak, saya apapun. nggak bilang administrasi. Hubungan apapun tidak pernah. Denominasi. Tidak pernah. Denominasi tidak pernah bersinggungan. Tidak pernah bersinggungan ke Ya, sana. itu Maksudnya soal sama mungkin itu, bersinggungan. Pak. Kebetulan sama-sama punya menggunakan ini, Nah, iya. disitulah hubungannya. Iya. Tapi bukan karena kami punya ini jadi kami jadi di bawah dominasi mereka, enggak. Oke, sekarang kalau Bapak bilang tidak di bawah denominasi Protestan, terus Advent di bawah denominasi Berdiri apa? sendiri. Denominasi apa? Enggak ada pondasi. Berdiri sendiri, Advent sendiri. Ya iya, denominasinya apa? Denominasi sendiri, kalau bicara denominasi Sendiri-sendiri. Berarti denominasi Advent. Iya. Timbulnya dari gerakan apa? Ya tadi Kalau dari sejarah mungkin dari gerakan Protestan ya betul, Pak. Iya. Betul. Ada Protestan. Iya betul. Tapi berjalannya waktu, denominasi kita terpecah sendiri, Pak. Tahu, Iya. Pak. Iya. Saya belum ngomong bahwa di bawah Protestan nanti terpecah menjadi terpecah ya. puluhan ribu. Bukan terpecah ya, maksudnya ya mungkin Terpecah. lebih tepatnya terpecah. Terpecah. Karena banyak juga denominasi lain. Nah, Betul. artinya denominasi ini berdiri sendiri-sendiri. Betul. Nah, Betul, kami menyangka tapi semuanya masih di bawah Protestan. Bahkan di bawah Protestan sekalipun ada yang nggak percaya Trinitas. betul Setuju. aja. Betul. Setuju. aja. Itu pemahaman Nah itu. iya, Ya, ya, betul tapi aja. kan di bawah Protestan juga Pak. Itu fakta. Karena mereka mengikuti pola pemikiran Martin Luther bahwa orang Kristen harusnya sola scriptura dan mengikuti hanya 66, tidak ikut yang Iya. berapa? 73 yang Katolik. Yang gereja. Betul nggak Pak? Tapi Setuju. bukan atas perintah mereka, bukan. Saya nggak bilang itu Iya. Pak. Orang Advent Ya baru udah nggak usah 1800-an. diperpanjang. Oke lah. Ya. Tadi permasalahan soal di bawah itu kan. Lanjut lah. Iya, Lanjut. nah sekarang kalau Bapak yang ini 66, yang ini Ortodok 78, yang ini Ethiopia 81, yang ini Katolik 73, berarti bagaimana konsep Kristen? Yang mana yang tidak diinspirasi firman Tuhan atau Roh Kudus? Tak ada masalah karena isinya sama, keselamatan dengan Yesus. Berarti yang Mau yang apokrifa di sini, yang sini itu keselamatan, tetap keselamatan ya Yesus. ya berarti Apa? Deuterokanonika di sini, apokrifa di sini, apokrifa di sini itu bukan firman Tuhan. Oke, mohon maaf dulu Pak Donitan ya. Jadi bagi kami orang Kristen, ini bukan firman Tuhan yang asli semua, bukan. Bukan semua. Iya, karena Alkitab Oke. mengatakan 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Oke. Tapi jadi yang diilhamkan itu bukan langsung seperti Al-Qur'an didiktekan. Jadi yang tidak bisa bertambah dan berkurang di sini adalah hukum 10 itu. Yang lain penjelasan-penjelasan bisa ditambah, bisa dikurangi. Berapa buku pun nggak masalah. Yang penting masih searah, masih sejalan sesuai dengan hukum Dan 10. muatan yang sama. Tidak Oke, masalah. saya catat Pak. Pernyataan itu- Pak Lamsen saya setuju. Iya. Ya, bahwa di dalam Jadi- sini ini tidak semuanya firman Tuhan. Diilhamkan 2 Timotius 3:16. Iya, tapi berarti semuanya firman Tuhan atau bukan? Tidak firman Tuhan. Berarti tidak semuanya. Semua itu tidak, karena ini ditulis manusia. Semuanya tidak. Tidak. Firman, dan kenapa disebut firman? Ajarannya itulah firman Tuhan. Ajarannya. Makanya contoh, ada di dalam kardus. Itu apa di dalam kardus itu ada rokok ya. Mhm. Jadi kardusnya itu bukan rokok. Karena ya, isinya itu rokok. Tapi ini di dalam ini ada firman Tuhan, dikatakan ajarannya itu firman Tuhan. Ajarannya. Iya, ajarannya. Itulah disebut firman Tuhan. Walaupun kata orang, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ajarannya itu yang merubah orang menjadi baik, Oke. yang memperbaiki kelakuan. Oke, pertanyaan Tapi Pak. kertasnya itu bukan. Oke, pertanyaan. Kalau begitu bisa nggak satu kitab ini disebut sebagai kitab suci? Bisa karena isinya memperbaiki kelakuan orang, suci untuk memperbaiki kelakuan orang sesuai dengan ajaran Alkitab. Suci artinya apa Pak? Suci Pak? Bebas. Ini mohon maaf, saya Ya, bukan pakai nggak standar apa-apa. Quran Pak ya. Saya bukan pakai standar Islam Suci ya. artinya bebas dari dosa, bersih. Karena di sini ada 10 perintah Tuhan itu yang suci. 10 perintah Tuhan. Itu makanya disebut ini firman Tuhan. Karena di dalam itu ada firman Tuhan yang 10 itu. Walaupun tidak langsung didiktekan, Oke. ditulis oleh semua manusia. Semua manusia menuliskan. Tidak didiktekan seperti Al-Qur'an. Berarti Bapak tetap anggap ini kitab suci. Kitab suci. Karena di dalamnya ada Artinya cara suci suci. apa Pak? Artinya suci apa? Bersih. Kalau campur dengan karangan manusia atau campur dengan tambahan atau campur dengan sisipan bagaimana?
karangan manusia bisa ditambahkan, sisipan bisa disisipkan untuk mempertemukan, untuk menjelaskan apa firman Tuhan itu yang 10 itu. Kalau gitu tambahan sisipan pinjaman Bisa. itu suci nggak Pak? Yang suci hanya 10 ini. Ah. Kalau sisipan nggak apa-apa. Oke. Suci lah semua itu, karena tujuannya baik. Berarti yang tambahan itu bukan suci. Suci semua karena untuk Oh. membaik. Tapi kalau berlawanan dengan yang 10 tidak suci lagi. Enggak, ini gini ya. Ini maksud Kalau- enggak tuh, gini Pak Doni, tujuannya apa? Enggak, saya kan tujuan mempertanyakan Pak Doni apa? ini kan Iya. tulisannya kitab suci. Nah, Iya. katakan Yang nunjukin- dalam Bible juga ada Holy Bible. ini Pak Doni nunjukin ini Alkitabnya Katolik 77, Protestan 66, yang lain berapa? Tujuannya apa? Saya tanya tadi kan, Bapak nggak dengerin pertanyaan saya berarti. Tujuannya apa? Pertanyaan saya tadi apa? Yang mana yang benar gitu. Enggak, tadi pertanyaan saya bukan begitu. Pertanyaan saya tadi apa? Udah lupa saya. Oh lupa. Berarti Apa Bapak nggak pertanyaan- apa pernah pertanyaan? Tolong ulangi karena orang tua. Apa pertanyaannya? Oke, saya ulang Pak ya. Ada yang 81 kitab, Iya. 78 kitab, 73 Iya. kitab, 66 kitab. Iya. Nah, yang mana atau yang tidak diilhami Roh Kudus yang mana? Semua itu dilhami itu. Kalau diilhami Roh Kudus, Roh Kudusnya beda-beda atau sama Pak? Sama. Kan Kalau sama, kenapa jumlah kitabnya beda-beda? kan isinya sama. Taruh Pak, taruh. Saya lagi nanya Pak Lambe. Karena manusia itu beda-beda pemahaman. Lah, Dia Roh Kudusnya yang saya tanya Pak. Loh, bukan Roh Kudus. Roh Kudus satu. Tadi kan saya tanya, yang ini diilhami Roh Kudus yang sama atau yang beda? Begini, Tuhan itu menggunakan manusia itu menulis semampu dia menulis, semampu dia sebatas pengetahuan dia. Contohnya, ini menjelaskan gel air ini. Dia menjelaskan hanya 1 lembar. Datang Pak Renat ini, dia bikin penjelasan 20 lembar. Datang saya hanya 5 lembar. Mana yang benar itu kira-kira? Ya kan gitu. Semuanya benar, tapi penjelasan tentang air ini. Itu Berarti Roh Kudusnya sama? Sama. Kalau yang satu 10 lembar atau 20 lembar? Roh Kudus itu tidak menuntun, langsung mendiktekan. Jadi diberikan sebagian rupa pemahaman-pemahaman itu yang berbeda-beda kemampuannya. Ini kemampuannya beda. Jadi makanya ada yang 60, 70, tapi berlawanan nggak dengan 10 perintah Tuhan itu. Itu semua itu penjelasan untuk menerangkan tentang 10 perintah Tuhan ini. Kalau berlawan Enggak semuanya Pak menjelaskan tentang 10 perintah Enggak, Tuhan. yang harus tanya Tentang gitu, kasih Pak Tuhan Doni- lah di Pak situ. Doni. Enggak Pak begitu. Doni, you tunjukin banyak Alkitab, isinya sama. Keselamatan lewat Yesus. Oke. Yang 6, yang 81, Sama. yang 70 sama. Oke. Keselamatan Yesus ya, gitu. Jadi Bapak larinya ke situ. Iya. Kalau Bapak udah lari ke keselamatan, katanya tadi keyakinan. Ini keyakinan. Nah, boleh nggak Pak saya tanya? Boleh. Boleh. Tapi saya juga satu pertanyaan udah saya siapkan. Iya. Saya dengar-dengar Pak Doni ini dulu Kristen. Iya. Kenapa jadi Islam? Saya pengen tahu juga. Karena waktu itu saya menemukan ini tidak bisa disebut kitab suci. Karena ada ayat yang pasti tidak asli. oh Nah, itu saya jujur saya pengen tahu itu ya. Itu Pak. Mau lihat nggak Pak? Enggak, Saya tunjukin. nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Bapak nggak mau lihat nggak apa-apa. Saya mau tunjukin di kamera. Enggak, Pak. dengar dulu. Bapak Islam disuruh mengimani berapa kitab? Ah, oke. Mau Nah, bicara itu begitu? makanya Oke, siap. Di Quran membenarkan ada Taurat, Zabur, Injil. Dan yang harus kita imani sekarang adalah Quran. Pertanyaan Bapak silakan. Dalilnya? Ada Pak di Al-Maidah. Bapak mau baca? Oh, baca. Boleh. Nanti saya juga Bapak minta baca ya. Baca, ya kan pengen tahu. Siap. Berarti Bapak hanya mengimani Quran aja? Yang sekarang kita, gini Pak, Bapak tahu rukun iman Islam? Justru kan tahu itu saya nanya. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Hah? Apa aja rukun iman Islam? Iman pada Allah, Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, kitabnya, nabi-nabi Allah, Nabi, kiamat, kiamat, takdir, takdir apa? ada dan kadar, Oke, takdir, kitab-kitabnya kitab yang mana? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Iya, ya sudah itu Bapak udah Ya tahu. Kenapa tadi Bapak nanya saya? Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu sekarang saya saya tanya. jawab. Nah, ini saya jawab nih. Di menurut Quran, di Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Di Quran surat As-Saff ayat 6. Ya Pak ya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau Bapak ini bilang Taurat dan Injil, tolong carikan nama Muhammad di sini Pak. Nggak ada. nggak ada. Kalau begitu nih Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukan? Hah? Hah? Berarti bukan. Berarti bukan. Iya. Gitu jawaban saya gampang. Tapi bagaimana Bapak bisa Menjawab pertanyaan ini Pak.
Enggak, Jawab. Ini izin, Pak, ya? Ya, kalau gitu Izin, Pak, izin, buktikan Pak. ke saya nih Taurat dan Injil. Apa? Kalau gitu carikan nama Muhammad di sini. Emang nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau bukan nggak ada nama Muhammad, Dengar dulu. berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 Kita dan pakai Quran surat As-Sof ayat sekarang 6, kita Pak. bicara Sebentar, Pak, keyakinan saling dulu. bicara. Injil Yang mana, mana, nalar. Pak? Injil Saling yang mana, bicara. Pak? Hah? Injil yang mana, Pak? Kalau gitu yang Bapak- Injil, nah Injil, Ini pertanyaan Taurat, menarik, Zabur. Pak. Ah. Saya tanya, yang Ah. namanya kitab dalam Quran, Pak ya, itu artinya apa? Lo kenal Quran, siapa yang terangkan lah? Oh, saya ngetes dulu Bapak, tahu nggak arti kitab? Bapak Rehan tahu nggak arti Nggak kitab? tahu. Pak Saya nggak Rehan? tahu juga arti kita. Apa coba? Yang disebut dengan kitab di dalam Quran, khususnya mengenai Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu. Ya, Wahyu-wahyu. yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi nggak tertulis itu. Saya mau nanya orang Islam, Pak. Sini, Pak. Tolong sini, Pak. Orang Islam. Saya harus nanya orang Islam nih, buat menjawab Bapak nih. Tolong, Pak Haji, Mami ya. Siap. Pernah nggak baca di Quran atau di hadis, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca? Ada? Di mana? Pananto, Panandi, tolong. Iya. Pernah nggak baca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada nggak? Nggak ada kan? Pernah nggak Bapak baca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariun menulis kitab Injil? Mereka jawab sendiri tuh Pak. Ya kata mereka. Loh, iya ini kan orang Islam makanya. Satu lagi Pak, satu lagi. Pernah nggak Pak Nanto Panandi baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak ada. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Rehan. Yang disebut dengan kitab-kitab itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau ditanya mana bukunya, tidak harus berbentuk buku Pak, namanya wahyu. Jadi yang namanya wahyu itu masuk pesan yang instan, yang langsung masuk dalam kolbunya Nabi, yang diberitahukan pada kaumnya atau umatnya. Kalau nabinya sudah tidak ada atau meninggal atau diangkat, ya wahyu itu bersama nabinya. Gitu. Cukup jawab. Kalau Quran, Sama, Quran juga wahyu, Pak. Ketika dituliskan menjadi buku, itu disebut mushaf Quran. ya sama aja di Alkitab. Samanya gimana? Injil juga dituliskan jadi Alkitab. Saya kan nggak nanya Injil, kan? Sama. Saya nggak nanya Injil, Pak. Saya tadi nanya orang Islam yang baca Quran, loh. Sekarang, yang Bapak sebut Injil yang di dalam ini yang mana, Pak? Kitab yang mana? Matius, Markus, Lukas, ya. Yohanes. Tulisan Yesus bukan, Pak? Iya tulisan di Matius, Markus, Lukas, ya. Saya tanya, tulisan Yesus bukan? Yesus nggak menulis Nah, kitab. berarti bukan. Enggak lah. Tulisan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan, Pak? Ya. Iya. Sebentar dulu Pak Donita. Bentar. Datanya di mana, Pak? Yang nulis ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang ngomong ini, Pak? Ya di Injil lah. Iya. Sebentar dulu Tolong Pak. carikan Ya, saya. saya nggak hafal lah. Tunggu, Ya, saya nggak hafal. tunggu, Pak. Tunggu. Masalah tadi yang Taurat ini, masa Tunggu. belum lanjut. Tunggu. Saya pengen jawaban dari Bapak yang secara jelas. Di Matius, kalau surat-surat Paulus, Pak, Roma, Galatia, Korintus, Tesalonika, dari Paulus, Rasul Yesus. Ya kan, Pak? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana, Pak? Ada saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes. Ini diyakini. Oh, diyakini. Ya diyakini Matius yang menulis. Oke. Jadi begini, Pak. Yang nulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa, Pak? Dan tahun berapa ngomongnya? Itu kan udah dikanonisasi ini diyakini. Nulis. Nah, Kanonnya tahun sekarang berapa? gini. Kanonnya tahun berapa? Saya kasih dulu biarin. Ya. Yang nulis Quran siapa? Yang nulis Quran, sahabat-sahabat Nabi. Yang nulis ya, yang sahabat-sahabat Nabi. Ada Said bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada Di mana tertulis di Quran? bukan di Quran, di Nah, hadis. makanya, itu juga nggak di Alkitab. Bapak punya hadis ada nggak? aja. Bapak punya hadis nggak? Hah? Bapak punya hadis nggak? Enggak. Ada satu di rumah tapi enggak. Hadis Islam, hadis Kristen ada. Sebentar pelan-pelan Pak Dondi. Nggak. Nggak terlalu maju saya pertanyaan Nah, dulu, Pak. ini Tunggu. saya bandingkan Ini harus kan. iya, saya nanti akan Sebagaimana dia bandingkan. mengkritisi Injil, saya mengkritisi Quran. Iya, boleh. Yang nulis Quran Silakan. siapa? Silakan. Ini menarik nih, Pak. Tunggu Iya, sebentar. kan? Pak Doni. Silakan. Sekarang saya bisa jawab bahwa yang menulis Quran itu sahabat-sahabat Nabi yang mendengar langsung Nabi ngomong, ditulis, kemudian disusun 2 kali, Pak. Mana dalilnya di Quran? Di Saya hadis. minta di Quran. Sekarang Bapak tahu nggak sumber hukum dalam Islam ada berapa? Hah? Di Quran. Saya minta di Saya Quran. nanya, di Islam sumber hukum itu ada berapa, Pak? Tahu nggak, Pak? Kitab sama. Yang nulis ini enggak. Enggak. Bapak bisa jawab? Pelan-pelan Bisa jawab? dulu. Tahu. Sebutin, Quran Pak. dan hadis. Pertama Quran, hadis. Hadis. Ketiga apa? Ya dan seterusnya lah. Ketiga apa, Pak? Saya sahabatnya. Seterusnya itu Ketiga apa? kesepakatan apa ulama lah segala macam. Isma ulama. Keempat Iya. apa?
Nah, kita nggak hafal itu. Bapak nggak Iyalah. tahu. Iya, Makanya memang maksud saya begini. gini, Pak. Pak Doni, Itu Kalau nggak ada di Bapak- Quran, nggak ada di Quran. makanya saya tanya sumber hukum dalam Islam apa? Itu nggak ada di Quran. Itu kan buatan Islam. Saya nanya Loh, Quran. iya, buatan iya. orang Ya, memang Islam. buatan Islam nggak Ya, mungkin buatan makanya. Kristen, Pak. Bukan, Tapi sumber hukum dalam Islam itu yang namanya Quran, hadis juga cuma hadis sahih loh, Pak. Bukan hadis maudhu loh, Pak. Hadis sahih, ijma ulama dan qiyas. Ya, Pak ya. Cerita atau kronologi atau riwayat yang mutawatir yang masuk dalam hadis sahih tentang penulisan atau kodifikasi Quran ada yang di hadis. Bapak mau sebutin apa? Mau Bukhari ada, mau Muslim ada. Pak izin Pak, hukum Quran itu ada di Al-Quran. Tulisan hukum Quran ada. Ijma ulama Hah? ada 4 hukum Islam, Nah, bukan hukum Quran. maksudnya di Qurannya sendiri ada Pak. Ada apa? Hukum halal kan? Di Qurannya sendiri ada bahwa yang menyatakan hukum Islam ini ada harus ada ini. Enggak. Ada. Gini. Jadi yang Nah, namanya berarti Tunggu kurang lebih sebentar. sama dong Pak kalau itu dengan Alkitab kurang lebih sama dong kalau gitu. enggak. Kan yang saya tanya tadi mana penulis saya bernama Matius menulis Matius. Enggak, Kan itu izin, yang saya tanya. izin, Ya, izin itu kan- Pak, izin. itu kan Kami saya juga memang bertanya itu seperti itu Pak. diyakini. Boleh. Kan baru pegangan Di Alkitab nggak yang- jelas, di Quran nggak jelas. yang Sama aja. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu. yang dipegang oleh Bapak adalah Quran. Iya. Setuju. Dan hadis dan ijma ulama. Nah, itu dan dalilnya qiyas. gimana Pak kitabnya? Itu adalah ijma ulama yang menentukan. Di Quran ada begini, Pak. Di Quran ada begini. Ayat taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau taatilah Rasul itu berarti apa, Pak? Itu yang disebut dengan hadis atau sunnah Nabi. Sama Pak, di kami juga ada Pak. Taatilah Bukan. Tunjukin. nabi-nabi ada kan Pak? Ya ada. Ada nabi-nabi. Nabi-nabi Kita lupa siapa? ya. Ya, maksudnya taat pada Nabi Allah dan nabi-nabi Allah. Tuhan lah. Nabi-nabi Jadi Tuhan ada nggak Pak. kondusif. Perjanjian baru, perjanjian Nggak lama. kondusif seperti ini. Kita lupa Pak di mana tapi ada tulisannya. Sorry. Untuk mengikuti Nabi siapa maksudnya? Tanya. Untuk mengikuti Nabi siapa maksudnya? Ya, Nah, Nabi yang dianggap benar. Tolong tunjukin saya, Yesus mengatakan ikutilah Paulus. Bukan sampai ke situ, jangan dulu lari Alexander, terlalu Loh, jauh. katanya mengikuti Nabi-Nabi. Begini Enggak, dulu Pak masih Donitan. gini dulu, Pak. Nah. Sebentar Pak. Tunggu, Iya, sebentar. oke, Gimana oke, tadi, Pak? oke, Ben? oke. Ya, Pak Donitan, begini. Kalau Tak, tak, tak. Tunggu sebentar. ini bilang Injil nggak ada di sini, bukan ini yang dimaksud Injil. Injil, Taurat, Zabur itu nggak di sini. Bapak pernah kenal Kiai Haji Saiful Karim nggak? Nggak tahu. Kiai Haji Saiful Karim. Nggak tahu. doktor. Injil tuh di situ. Dosen itu. Dia bilang ini Injil. Iya. Dia bilang ini Injil. Iya. Oke, saya Dia kasih. beli dia bilang dia kumpulin duit, bapaknya nggak kasih. Oke. Dia beli. Oke, sekarang saya tanya. Jadi bingung. Nggak, makanya gini Pak, saya pengen tanya sama Dr. Saiful Karim, di mana dia pernah baca Nabi Isa menulis Injil atau Nabi Musa menulis Taurat. Ya mau nggak tanya. Nah, pasti dia nggak bisa jawab karena nggak ada Pak. Di Quran dan di hadis nggak ada. Beli kitab Injil. Nggak, Tapi, memang maksud Yesus saya nggak gini. menulis. Yesus nggak Pak, menulis. Saya tanya, Dosen, oh, Harus bikin. Pak Ben, Berani. saya tanya, Injil itu diberikan kepada siapa? Bisa di sini. Injil Saya langsung ke diberikan hadis. kepada siapa? Injil. Hadis baru ada 200 Iya. tahun yang lalu. Masih bisa percaya? Iya, kepada siapa? Injil. Hah. Ya kepada Musa. Bukan. Kepada- Kepada Musa, Taurat. Dia. Injil kepada siapa? Ini dulu Injil Pak, terlalu jauh umat mundur Tuhan sedikit. zaman. Kepada siapa? Enggak kondusif. Masanya Renat, saya kurang Kepada paham. siapa Injil? Injil kepada semua manusia yang ingin menerima Injil itu Pak. Injil itu apa? Kalau menurut Kristen? Kabar baik. Aduh. Injil itu kabar baik. Kabar baik. Bukan. Wahyu bukan Selamat. Pak? Wahyu. 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 Satunya Berarti ada setiap wahyu manusia itu terima di situ. wahyu. Hah? Berarti setiap manusia terima wahyu. Enggak setiap manusia Pak. Masih Jadi- gini loh Pak. Enggak semua punya kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk terima langsung Pak secara wahyu, secara Sorry, ilham. saya potong. Sorry, saya Nggak potong. semua Pak. Kalau di dalam kitabnya yang Bapak pakai, yang menggunakan LAITB 1, ada kata Injil dengan huruf I besar. Injil. Injil dengan huruf I besar. Sorry Pak, di mana tadi Pak? Enggak jalan kalau begini caranya. Injil. Di dalam kitab Bapak, Ah. ya, LAITB 1, ada kata Injil pakai huruf I besar. Ya, Pak, ya? LAI TB 1 terjemahan baru. Pak Rehan pakai yang ini bukan? Ya, TB, Iya, Atau TB2? Atau TB2? Saya juga ada TB2. Mau pakai yang mana? Sama itu. Begini Sama dulu. sih, sama. Sebelum itu. Oke, enggak, saya ingin menyamakan persepsi Pak ini. Enggak, sebelum ini terlalu jauh. Tadi Pak Donitan bilang Al-Quran itu, kitab itu artinya tidak Semua kitab ditulis, berpemahaman. ya kan menurut Islam. Ya. Ini, Pak. Lalu ditanya, tadi kan ditanya, ada nggak pernah Sempurna. Alkitab Alkitab sempurna. Alkitab itu ditulis? Iya. Jadi ditanyakan orang, Nggak bisa. apakah Pak Donitan hanya percaya kepada orang apa tidak kepada Al-Quran?
Sekarang tunjukkan kepada saya, Pak. Di dalam Quran ada ayat bahwa Taurat dan Injil itu berupa mushaf. Tertulis itu tadi masalahnya. Iya, Ya. tertulis. Nggak dibilang, pokoknya Lah iya, Ada, makanya. ada. Ini nih. ini obrolannya tadi Saya kita baca. Ini saya baca dulu tulisan. Ya. Ini saya tunjukkan ada. Tapi saya tidak tahu bahasa Arabnya. Yang tahu bahasa rekam apanya? Terjemahannya. Terjemahan Quran surat 7 bukan masing-masing. Al-Arab ayat 5. Bunyinya begini. Dan telah kami tuliskan untuk Musa. Loh, ditulis. Suhuf itu, Pak. Bukan mushaf. Ini tulis kok. Iya, Bapak tahu nggak bedanya suhuf sama mushaf? Terus dulu. Nah, Bapak saya tanya dulu, Bapak tahu nggak bedanya suhuf sama bisa mushaf? menjadi kita. Saya ini dulu. Tar dulu ya. Saya Ini baca. sungguh lebih keren daripada Musa. Saya terjemahannya ini, saya percaya kepada terjemahan. Pak Donitan jangan dulu ya. Kalau saya memang orang bodoh Pak Donitan ya. Iya. Tapi saya percaya kepada terjemahan. Saya baca ya. Sudah dengar Pak Donitan. Iya. Dan telah kami tuliskan. Iya. Kalau dalam pemikiran saya orang bodoh ini ditulis begini kan? Iya. Untuk Musa pada yang nulisnya adalah Allah sendiri. Untuk Musa pada luluh di catatan Taurat. kakinya luluh itu artinya apa? Lo batu bukan Pak? Batu. Ya. Lu ialah kepingan batu. Jadi dituliskan Allah di kepingan batu itu Tauratnya itu dikasih kepada Musa. Paling jauh itu, Pak, paling jauh yang disebut dengan kitab. Tapi udah di mana? Udah hancur kan? Ketika Nabi Musa turun melihat Bani Israel nyembah patung sapi berhala, Iya. itu dihancurkan sama Nabi Musa. Sekarang mana kitabnya? Hancur, Kita tanya. dia isinya enggak. Nah, Iya. sekarang dulu. Saya jawab dulu. Bapak tahu nggak artinya Quran itu apa? Saya jawab. Jangan dulu. Ini belum selesai. Jangan. Iya, nanti hubungannya ke situ, Pak. Iya. Nanti hubungannya ke situ. Sebentar saya jawab. Nah. Itu kan menurut dari mana? Di Al-Quran ada dikatakan dipecahkan. Al-Quran. Loh, coba sekarang baca di Quran. Ketika Nabi Musa Saya alaihissalam. begini. Saya percaya kepada Al-Quran mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Kita Sekarang- tanya Al-Quran. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya dulu, Bapak. Sebentar, jangan dulu. Saya Artinya tanya- Quran apa, Pak? Sebentar dulu. Saya tahu, arah Bapak udah tahu. Jangan dulu. Saya udah tahu. belum ngomong sudah langsung tahu. Belum Ya udah, tahu. artinya Quran apa, Pak? Coba kita dengarkan Kita dulu. harus tenang dulu Pak, tenang. Jangan hanya sendiri ngomong. Oke. Iya, tenang ya. Ya. Saya hanya memegang perkataan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran ini adalah, saya tidak tahu apa arti Al-Quran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci, menjelaskan. Jadi sudah sempurna penjelasan itu dengan terperinci. Lalu sekarang saya tidak mau bertanya ke orang-orang. Sekarang kita tanya Al-Quran. Hei Al-Quran, apakah sudah pecah itu lu yang diberikan oleh Tuhan itu? Bisa nggak dijawab? Cari dulu Al-Quran. Oke. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke. Tanya dulu mana Al-Quran. Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Jangan tanya- saya tanya Al-Quran. Saya Enggak, enggak. Saya bodoh. Iya, saya tanya dulu, Bapak. Tahu nggak arti Saya Quran? tidak bisa. Saya tidak tahu. Ah, sudah bilang Saya gitu, hanya tidak tahu berdasarkan gitu, kepada Pak. Al-Quran. Bilang tidak tahu. Saya tidak tahu. Bodoh saya. Oke. Iya. Ya, Bapak bilang tidak tahu. Saya hanya berdasar Al-Quran. Jangan. Karena nggak tahu diterangkan lah. Terang. Nah, itu lah. makanya. Pakai Al-Quran. Ini saya jelasin. Iya. Terangkan pakai tenang. Al-Quran. Al-Quran ini Tenang. adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Termasuk untuk saya, untuk sini, untuk kita semua. Jadi kita jangan tanya orang. Tanya Al-Quran saja dulu. Hei Al-Quran, Pak Doni. di mana Al-Araf 154, Pak. Pak Doni, sebelum jauh ke sini, Pak. Jangan. Izin. Kalau izin, ini Pak. kesini Nggak, jadi izin, susah. Pak. Nggak jadi tipe pertanyaan nih, Pak. Izin, Ya. Pak. Izin, Pak. Saya tadi punya pertanyaan buat Rehan loh, belum jawab Ya. loh. Yang mana, Pak? Injil artinya apa? Ya, Injil, pakai huruf kabar I besar. keselamatan. Hah? Kabar keselamatan. Oke. Wahyu bukan? Satu wahyu juga. Buat Wahyu. siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat umat yang mau menerimanya. Umat yang menerima. Jadi umat yang menerima wahyu. Jadi begini kawan-kawan, kita Bukan. satu kata dulu kita. Enggak, Bapak udah baca belum surat Al-Araf tadi? Nah, sebentar. Tunggu, saya kasih jawabannya Kami dulu. kasih dulu waktu sama bertiga nih. Kita bertiga ini jangan mau diuji sama Tunitan. Kita harus berdasarkan Alkitab dan Al-Quran aja ya. Iya, makanya Saya saya bisa tanya, Bapak jawab. tolong buka, tolong Nggak, baca. Pak, izin, Pak, izin. Sekarang tolong buka. Nggak, sebelum bahas jauh lebih nih, Pak. Saya Ya. izin, Pak. Jadi tadi terbersit, Pak. Dipikir sebelum saya lupa, Pak. Kan Bapak setuju gak, Pak, bahwa yang tadi bilang Pak Nebaho ini bahwa Quran adalah kitab yang Penjelasan sempurna sempurna. dan penjelasan sangat detail, Pak. Menjelaskan segala sesuatu Di dengan mana ada terperinci. tulisan detail, Pak? Coba tolong. Dengan terperinci. Dan terperinci. Detail bukan? Ya terpilih detail. Enggak, maksudnya Ya. Terperinci sempurna, detail sempurna artinya artinya. Penjelasan terus? sempurna. tidak ada cacat, Pak. Oke, Jadi, tapi Pak, jangan lupa, Pak. Tadi kan saya bilang, taatilah Allah, taatilah Rasul. enggak, tapi masih Bapak setuju gak, Pak? Setuju. Lalu pertanyaan saya, Pak, kenapa diperlukan ahli hadis, Pak, kalau itu sempurna? Saya mau tanya balik. Ah. Undang-undang dasar sempurna nggak? Undang-undang dasar Enggak lah, buatan manusia. buat manusia, Jangan, Pak. Enggak, tapi menurut sebagai landasan hukum Indonesia,
Undang-Undang Dasar 1945 itu udah cukup nggak? Undang-undang dasar bukan Kayaknya penjelasan. beda Pak itu. Sempurna. Makanya saya nggak nanya penjelasan atau bukan, saya nanya Undang-Undang Nah, Dasar. ini Itu kenapa masih butuh undang-undang dan masih butuh juklak? enggak Pak. Gini Pak, ini kan kita bicaranya dari segi spiritual Pak, rohani Pak ya. Kita pisahkan dulu Pak dari bicara dari segi negara Pak. Makanya saya kasih analogi tujuannya supaya Bapak Maaf ya. tahu. Jadi Pak, kalau saya lagi bicara tolong Pak. undang-undang Nah, itu tolong, Pak. bukan penjelasan. Al-Quran katakan Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ya. Tolong. Jadi saya ngomongnya nggak sama tidak langsung begini. siap. Makanya Kalau pelan. Pak Rehan bertanya, kenapa kalau Quran dibilang lengkap sempurna tapi masih butuh hadis? jawab. Satu, karena ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul. Di dalam Quran juga dijelaskan, kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Kedua, saya memberikan analogi dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, kenapa masih butuh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, juklak, dan sebagainya? Kenapa? Karena undang-undang tidak sempurna. Bukan. Jawabannya Jawabannya undang-undang Enggak. dasar tidak sempurna. Apa yang Bukan. Sekarang kalau ini semua dimasukkan ke dalam satu kitab, mau setebal apa? enggak begini, Pak. Itu maksudnya. Undang-undang itu Saya dulu sempurna. dengar dulu Pak Dutan. Hmm. Al-Quran ini mengatakan dia ngaku di penjelasan yang sempurna. Tapi Iya. undang-undang kan bukan penjelasan. Nggak ngaku. Saya nggak ngebandingin Quran dengan sebagai undang-undang, Pak. Saya cuma nanya tadi, Setuju, Pak. kenapa Nah, undang-undang nah, dasar Pak. masih butuh juklak, Pak, gitu. setuju Pak. Saya ada Tunggu segi sebentar, ketemuan tolong jawab. jangan ini dulu, tolong baca Ya, Lukas tapi 21. sebelumnya izin dulu Pak. Hmm. Bicara tadi undang-undang tidak mengakui bahwa dirinya sempurna. Sempurna. Iya. Bukan Dalam penjelasan. undang-undang dasar, Penjelasan. dalam penjelasan Bukan penjelasan. tidak menjelaskan bahwa dia sempurna. Tapi Al-Quran Pak Mengakui. mengakui dirinya Penjelasan. Sempurna. Terus Penjelasan masalahnya saya. di mana? Lalu kenapa masih dibutuhkan hadis Pak? Lah itu karena ada Sekarang taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti ada Berarti yang nggak kurang dong sempurna. Pak gitu Pak. Ada yang Penjelasan. kurang sempurna dong. Qurannya sempurna. Makanya tadi saya tanya artinya Quran Enggak. itu apa, Pak? Yang saya baca dalam Saya tanya dulu artinya Quran apa? lengkap. Enggak, salah. Itu recite, Pak. Begini, Donita begini ya. Tahu nggak recite? Sebentar, saya nggak tahu Bapak apa-apa. tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu Terus? apa-apa. Nah. Hanya saya tahu terjemahannya nih. Iya. Saya percaya kepada terjemah. Terjemahan mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan sempurna. Iya. Sementara Undang-Undang Dasar 45 tidak dikatakan Iya, itu terus penjelasan. kalau ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul maksudnya apa, Pak? Loh, justru diminta lagi. Justru Iya. Pak, kalau sudah sempurna berarti di situ ada Apakah- tulisan Rasul. Apakah ada maksud tulisan enggak, Allah enggak, di situ, enggak. Pak. Udah dong, Apakah lengkap. maksudnya kalau di Quran terperinci terus mau diajarin sholat subuh 2 rakaat sekian caranya begitu? Apakah zuhur begini 4 rakaat? Apa mau begitu? Harusnya begitu karena Harus- menjelaskan segala Sempurna, sesuatu. Pak. Sudah sempurna. Pak, Menjelaskan segala sesuatu. Pak, Quran itu buku petunjuk sholat apa buku petunjuk hidup? Nggak tahu saya Nah, dia kalau nggak mengatakan tahu, makanya ada taatilah Allah, taatilah Rasul. karena Semua dong, Al-Quran mengatakan. Quran Jadi itu gini. semua kebutuhan dong. Gini. Sekarang kalau Sholat, undang-undang nah, dasar, itu Saya hanya percaya kepada dia. sekarang gini, kalau undang-undang dasar itu prinsipal atau terperinci atau juklak? Itu Undang-undang bukan- dasar, tunggu sebentar. Undang-undang dasar Oke, itu bicara- prinsipal atau teknis? Oke, bicara undang-undang dasar kita bisa bilang itu prinsip misalkan. Teknisnya gimana? Tapi di situ tidak ada tulisan, Pak. Enggak, saya nggak bilang ada Mengatakan sempurna bahwa- atau enggak. Maksudnya tidak ada statement di situ bahwa undang-undang dasar ini adalah yang sempurna. Penjelasan sempurna. Nih, Penjelasan yang sempurna atau penjelasan apalah itu lah. saya nggak bilang, saya nggak nanya begitu. Saya tanya undang-undang dasar Makanya jangan prinsipal atau dialihkan. teknis? Justru, Pertanyaan. justru saya mau bertanya nih ke Iya, Pak Doni nih. iya. Kenapa Quran yang disebut Sempurna. Penjelasan. sempurna, apapun itulah istilahnya sempurna, pokoknya ini ada kata sempurna, Iya. dibutuhkan lagi Penjelasan lain. penjelasan lain dari hadis-hadis. Oke, saya mau dengan jawab. tunggu sebelum selesai Pak, saya lanjutkan dikit. Dengan catatan, tadi Bapak bilang kan, turutilah Rasul-Rasul, Taatilah Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ya. Nah, kalau itu artinya kata sempurna, Kenapa di lagi? situ udah ada tulisan Rasulnya Pak yang sempurna, tidak perlu lagi tulisan-tulisan Maksud lain. tulisan Rasul di mana? Di dalam dalam Quran itu Quran. dong, di dalam Quran itu nggak ada tulisan Kan Pak Doni yang Rasul, ngomong. tulisan Allah. Pak Doni yang ngomong Di situ tadi. ada dong, Pak. Maksudnya kan Pak Doni yang ngomong, turutilah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya. Berarti di yang situ- ditaati dari Rasul apa tulisan Berarti- dalam Quran gitu? Berarti Apa? Nggak tahu saya. enggak, maksudnya gini loh. Berarti di dalam Quran itu, ini pertanyaan saya Pak ya. Berarti di dalam Quran itu ada tulisan Rasul juga Pak. Kalau dibilang sempurna, harusnya dong. Saya pengen tanya, Logikanya Pak. Pak Rehan. Ah, Kalau taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah di mana? Baca di mana? Taatilah Allah.
Saya nggak gitu paham Pak kalau di Quran. Ya, Quran, Taatilah Allah artinya baca Quran. Ayatnya saya nggak gitu. Makanya saya kasih tahu Pak, taatilah Allah artinya baca Quran. Tapi kalau taatilah Rasul, baca apa? Hadis. Nah itu. Dalilnya? Tapi Dalilnya. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya, dalilnya. Nah, itu. berdasarkan Dalilnya apa? Quran, Itu dalil Pak. Hadis 59. Itu dalil. Bukan, ketahui dari bahwa taati Rasul berarti menurut Pak Dandito di sini, kalau dah hadis itu sudah ratusan tahun, 200 saya kasih tahu Pak. 200 Kalian. tahun Muhammad meninggalkan dunia, Ya. baru ada hadis. Iya. Lalu Pak Donitan mengatakan, saya nggak sama perempuan ini, Iya. kalau uang dipindah ke sana bisa bertambah atau berkurang nggak? Bagaimana dengan kata-kata orang? Sudah sekian lama, ini omong ada dan Oke. mengatakan bisa bertambah Oke. atau berkurang nggak? Sekarang saya balikan. Lalu datang Sekarang saya Ustaz. kembalikan kepada kita Bapak. Saya kembalikan kepada kita Bapak. Bentar dulu Pak, saya udah Bentar, paham. saya belum selesai ngomong. Oh, saya udah tahu lah. Kok bisa percaya kepada Iya, makanya hadis? sekarang saya jawab nih. Saya Ah. jawab. Kenapa di dalam hadis kita bisa mengikuti? Karena di dalam ilmu hadis yang dilihat apanya? Matanya dulu. Kemudian sanatnya. Kemudian perawinya. Sekarang saya tanya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak perawinya siapa? Taruh yang tidak terperawi. Ntar dulu Pak, jawab dulu Ya, Pak. tidak ada, tidak percaya. Tidak ada, sudah gitu. Begini, makanya begini. Kalau di hadis ada Pak. Makanya begini saya Donitan. Ya. Sorry. Pak Donitan ini, Ya. Pak Donitan ini, sebentar Pak ya, sebentar. Pak Donitan ini adalah yang saya kagumi. Makanya saya sebetulnya mau mengucapkan dua kali syahadat karena mendengarkan ajaran dia. Karena ini sudah disalah semua, tidak benar semua ini. Terus? Makanya saya kenapa saya tidak bisa bersyahadat ya? Timbul banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Itu tadi mau saya tanya sama Pak Insya Allah saya Donitan. jawab Pak. Insya Allah saya jawab. Kalau memang bisa terjawab, nanti saya bisa bersyahadat. Silakan. Insya Allah saya jawab. Sebentar. Kan bapak-bapak termasuk Renat bukan sekolah agama. Termasuk juga Pak Doni. Bukan ahli agama. Saya tanya kenal Kiai Haji Saiful Karim nggak tahu. Padahal itu guru agama, dosen itu. Berarti kan ilmunya sama-sama dicetek kita. Kita berdebat capek saya rasa. Gini Pak. Gini Pak Beni. Saya mohon maaf ya Pak ya. Ya. Saya sudah ketemu dengan ketua atau pimpinan NU. Ketemu. Datang ke sini. Ketemu. Ya. Saya juga sudah ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah. Iya. Ya. Kalau NU Saya bertanya yang tadi saya tanyakan kepada bapak-bapak itu, dan juga saya tanyakan kepada bapak-bapak tadi Muslim yang di belakang. Mereka juga jawabannya sama Pak. Tidak ada yang namanya Nabi Musa menulis kitab Taurat. Kita nggak pernah baca di Quran, kita nggak pernah baca di hadis Sahih. Kita juga nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil, nggak ada. Kita juga nggak pernah baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Itu tiga-tiganya nggak ada. Berarti kalau tidak ada, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya Pak. Sedangkan tadi saya juga yakin Pak Saiful Karim juga akan jawab yang sama Pak. Pasti dia akan jawab yang sama karena memang tidak ada dalam Quran dan hadis. Bukan itu, saya cuma dapat cuplikan di ini dia bilang dia kan namanya seorang Islam bukan seorang Muslim. Kalau Muslim itu semua orang bilang Muslim, ya kan? Seorang Muslim itu agama apa aja bertakwa dan taat kepada Allah itu adalah Muslim. Termasuk orang Hindu, orang siapa, ya kan? Nah dia bilang sendiri kalau orang yang namanya Islam harus punya kitab apa? Kitab apa? Nah, kitab yang Taurat, Zabur, Injil. Injil. Bapak pernah baca hadis nggak Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Umar bin Khattab? Tunggu, saya kan bukan itu, saya nggak ngerti, cuma saya tahu dari Pak Haji, Iya. dari Haji Saiful Karim. Iya. Kesimpulannya, dia kan seorang dosen. Iya dong. Terus? Kalau kita ini bukan dosen, bukan apa-apa. Bapak tahu nggak kira-kira Dr. Saiful Karim tidak pernah menyebut ini Bible? Tahu nggak kira-kira Pak? Dia Injil dia bilang. Iya, kenapa kira-kira dia sebutnya Injil? Dia bilang dia sampai beli. Iya, saya nggak Dia nanya baca. itu. Saya nanya kenapa kira-kira Dr. Saiful Karim menyebut ini Injil bukan Bible? Tahu nggak Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Nah, jawabannya ini Pak. Karena di Quran memang tidak pernah disebut Bible. Satu, Bible itu bahasa, kalau nggak salah, Bahasa Inggris. Belanda ya, Belanda. bahasa Inggris Pak, asalnya dari bahasa Yunani Biblos. Ya, oke. Satu, yang kedua, Dr. Saiful Karim mungkin dia tidak belajar Kristologi, gitu Pak. Saya nggak tahu pokoknya. Nah, kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu Pak, Saya maksudnya. anggap itu panutan saya Oke. sebagai seorang Justru- Muslim yang kuat. Justru Pak, Saiful Karim. ya justru gini Pak, justru gini. Saya yang sudah belajar Kristologi,
sekian lama dan sekian banyak kitab yang saya kumpulkan, dan saya juga sudah pelajari Islam dan Qur'annya. Sekarang saya ingin memberitahukan kepada orang-orang Islam, jangan sebut ini Taurat dan Injil, karena ini bukan Taurat dan Injil, yang dimaksud Quran. Tadi ayat itu 2 udah saya kasih, Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Tadi saya juga tunjukkan kepada Bapak Ngabian, saya suruh tunjukin nama Muhammad juga, dia bilang nggak ada. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti